boleh nggak sih punya barang-barang branded? Maksudnya barang branded itu kan bukan hanya bermerek. Bermerek yang super mahal gitu, mewah gitu loh. Ya, super brand lah, apapun istilahnya kan gitu. Nenteng-nenteng barang yang harganya misalnya saya sebut aja angka sekian ratus juta, ditenteng-tenteng, ditaruhin apa ya di dalamnya. Itu kan sesuatu yang sebenarnya kalau ditanya apakah perlu, tapi apakah salah? Sukar kalau saya bilang itu salah kalau dia memang punyanya 100 kali, 1000 kali uang lebih banyak dari apa yang dia tenteng. Sukar juga kalau kita bilang salah. Tetapi kalau aku ditanya ya, dikasih mobil super mewah seperti yang kamu bilang tadi itu kan bukan masalah pemberiannya salah atau boleh memiliki atau tidak. Tetapi ini bicara tentang hati. Hati yang mengejar sesuatu yang bersifat kemewahan. Dan kemudian aplikasi dari kehidupan yang mau hidupnya memang hanya mau mewah. Nah itu yang kadang orang lupa. Hal tersebut kan juga nggak tiba-tiba. Saya juga melihat mungkin ya banyak pelayan-pelayan atau hamba-hamba Tuhan ya. Yang dulunya mereka sederhana. Tetapi karena hidup mereka dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin mapan dan kemudian apa yang dikerjakan juga maju, berhasil, orang tambah banyak. Sehingga kan ya fasilitas itu ditambah-tambahkan. Alkitab kan bilang bahwa keinginan daging itu apa? Ujungnya apa? Maut. Jadi ini bukan bicara hamba Tuhan atau pendeta. Ini harus jujur setiap kita. Saya berkurang-kurang atau saya yang bertambah-tambah. Saya ini kan daging. Gitu. Ego itu self itu daging. Flesh. Nah kalau Alkitab bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yeremia pasal 17 ayat 5. Kalau kita baca ya, itu kan dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan daging. Gitu loh. Lean on flesh. Nah kalau hidup secara daging, sedangkan daging itu akan binasa, hanya roh yang hidup. Nah artinya gini, walaupun percaya Tuhan dan rohnya diselamatkan, tetapi perjalanan di dunia ini tidak bisa banyak membawa kehidupan roh kepada orang-orang. Gitu. Bisa dipahami lah ya bahwa kehidupan roh itu kan orang-orang itu gini, seperti kita ngobrol dan kamu mendengarkan atau bicara dalam konteks kita ini sekarang ini kan konteksnya rohani. Ujungnya harusnya rohani. Walaupun kita bisa memunculkan hal-hal yang lahiriah sebagai seorang hamba Tuhan, orang percaya di dalam Tuhan. Bukannya kita pura-pura miskin atau hidup sederhana itu adalah menjadi orang yang menunjukkan saya ini tidak punya, bukan. Cara hidupnya itu loh. Ya, cara hidupnya kita ini mau punya yang cukup maupun yang punyanya banyak itu cara hidupnya itu apakah kita ada empati sama orang gitu. Ada di dalam kebersamaan hidup bersama itu Alkitab tuh prinsipnya kayak gini. Kamu tahu nggak prinsipnya? Agar ada keseimbangan gitu. Saya suka ya memperbandingkan gini. Ambil contoh lah. Misalnya yang standar itu seperti ini ya. Ya. Selaras segaris dengan matamu memandang ini standar nih. Nah, kalau orang hidup di sini, artinya di bawah standar lah. Benar ya. Dia di bawah standar. Tetapi kalau ada orang hidup seperti ini, dia di atas standar kan. Nah, ini yang antara yang di sini dengan yang di sini itu kan tidak seimbang. Nah, pemberian itu bukan karena dia kekurangan, tapi supaya ada keseimbangan. Gitu, dia angkat hidupnya supaya dia bisa ada di dalam satu standar. Tetapi gini, menarik juga. Sekalipun kamu sudah di atas standar, ada orang sudah di atas standar. Tetapi yang satunya tuh jauh di atas sampai matamu tidak bisa melihat tuh di atas plafon ini. Ya, itu juga nggak seimbang namanya. Nah, boleh nggak
orang ini diangkat di dalam kebersamaan sehingga nggak jomplang. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau kamu misalnya membawa sesuatu yang harganya begitu luar biasa, saya ambil contoh aja lah, kamu bawa pesawat pribadi, sedangkan dia ya ini bukan masalah nggak bisa naik pesawat, masih bisa naik pesawat. Nah kenapa kita nggak sama-sama aja misalnya ya naik kelas bisnis gitu, masih oke. Jadi dia diangkat. Ini contoh loh ya, ini bukan tentang pesawat bisnis atau apa. Saya sendiri tidak naik pesawat bisnis, kelas bisnis maksudnya. Nah, yang saya maksudkan adalah Alkitab berkata agar ada keseimbangan. Nah, keseimbangan inilah yang kita perlu pikirkan bersama. Gitu. Kalau di bawah standar udah pasti kita mau dia ada bersama. Tetapi kadang-kadang kalau kamu punya begitu banyak, ya, dan kamu pakai untuk diri sendiri, nah itu namanya tidak seimbang. Gitu loh. Nah, sedangkan di sini ada orang-orang yang terbatas. Seperti itu aja melihatnya. Kalau kita mau bicara punya branded boleh atau tidak, sebenarnya aplikasinya adalah daging atau tidak. Susah ya saya berbicara kadang buat orang, ya orang tertentu 3 juta itu sudah branded buat dia. Buat orang ada yang 37 juta itu branded. Bagi orang tertentu 300 juta belum branded. Nah, bagaimana kita mendefinisi? Yang penting sekarang hidupnya seimbang atau tidak dengan orang di sekitarnya. Itulah. Kita perlu melihat seperti itu. Kalau kita dapat ya arti kata seimbang, hati kita terbuka buat banyak orang. Kita bisa jadi orang yang murah hati, tetapi sisi lain kita juga nggak jadi orang yang hidupnya minder, kurang, dan kemudian menghakimi orang lain, menilai orang lain yang punya. Nggak bisa kayak begitu hidupnya. Itu namanya nggak seimbang. Misalnya kamu hidupnya di atas standar, tapi kamu nilai orang lain, itu urusannya dia. Saya nggak tertarik. Saya nggak tertarik dia mau, itu kan masalah orangnya. Dia mau punya banyak, dia nggak memberi, itu masalah dia. Gitu. Tetapi kamu nggak boleh menilai dia, itu nggak seimbang. Tetapi kalau kamu dapatkan keseimbangan hidupmu, ini yang paling penting. Kamunya seimbang atau tidak. Ya, kalau kamu seimbang, hatimu mudah. Kepekaan itu muncul. Baik kamu yang masih terbatas, atau yang ada di standar, atau yang kamu di atas standar, atau yang kamu sudah super di atas melampaui standar. Yang paling penting adalah apa? Bisa melihat bahwa di dalam hidup bersama ini, hidup bersama itu prinsipnya sederhana. Alkitab yang bilang, firman Tuhan bilang, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruhkan, mengambil artinya pikiran, perasaan yang terdapat dalam Tuhan Yesus, dalam Kristus Yesus. Pikirannya sederhana, perasaannya gini, tidak mempertahankan. Tuhan Yesus itu punya loh. Ya, jangankan kamu cuma punya mobil mewah yang harganya mungkin sekian M, atau saya ambil kata mobil mewahmu 10 M. Ya, satu mobil. Tuhan Yesus itu punya mobil. Dia bukan punya mobil, dia punya seisi dunia. Ini seisi dunia yang terlihat semua datang dari dia. Datang dari dia. Dia nggak bisa diukur dengan harta bahkan. Kemuliaan itu nggak bisa diukur dengan harta. Kesetaraan dengan Allah. Tuhan Yesus itu setara dengan Allah. Tidak pernah Tuhan Yesus lebih rendah dari Allah. Gitu. Tetapi dia melepaskan kerelaan dia untuk melepaskan, untuk mempertahankan ya kemuliaan itu. Ingat, yang dilepaskan adalah kemuliaan. Kemuliaan yang dilepaskan. Bukan kealahannya. Kemuliaannya. Sehingga dia mengambil rupa manusia yang tidak mulia. Yang hidup, manusia itu kan hidup dalam tubuh yang jatuh, terbatas, bisa sakit, bisa lemah fisiknya. Ya kan? Dan dia rela ambil itu. Itu prinsip di dalam Tuhan. Wow. Kalau kita mengerti itu pikiran perasaan kayak gitu. Nah, firman suruh kita punya pikiran dan perasaan yang seperti itu. Kalau kamu punya ya pikiran perasaan seperti itu, kamu jadi orang yang mudah hidupnya. Kalau Tuhan yang begitu mulia, rela melepaskan kemuliaan itu dan tidak melihat sebagai milik yang harus dipertahankan. Dan dia mengambil rupa ya sebagai manusia yang adalah hamba di dalam dosa itu manusia itu. Walaupun Tuhan Yesus tidak berdosa. Sebagai manusia pun dia tidak berdosa. Tetapi dia rela. Sehingga manusia melihat dia tidak ada bedanya. Sehingga makanya banyak manusia di zaman di mana Tuhan Yesus hidup itu tidak pernah memandang dia. Tidak pernah
lihat Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Kecuali yang dapat iman ya. Di masa itu. Maka Tuhan Yesus maksudnya sangat dibenci saat dia berkata bahwa dia adalah anak Allah. Karena konteks anak Allah itu menyamakan dirinya dengan Allah. Gitu. Itu tidak bisa dipahami. Hanya kita sebagai orang percaya bisa melihat bahwa Tuhan kita seperti itu. Masakan kita mempertahankan. Masakan kita memegangi. Nah, ini masalah orang-orang punya kadang-kadang yang dia mau adalah buat dirinya dia. Apa yang dia inginkan, apa yang dia mau capai. Dia lupa bahwa Tuhan itu melepaskan. Nah, ini prinsip. Jadi kalau pertanyaan kamu boleh atau tidak boleh, kamu akan bisa menyimpulkan. Saya kembalikan pertanyaan ini. Kamu mempertahankan atau kamu mau melepaskan? Kamu mau memegangi atau kamu menjadi orang yang rela? Itu aja sederhana. Boleh kamu pakai, tetapi ingat seberapa kamu memegangi, seberapa kamu mempertahankan, seberapa kamu hidup buat diri sendiri, atau bahkan kamu mau melepaskannya, merelakannya, dan kemudian ada orang yang bisa apa tadi? Diangkat menjadi seimbang hidupnya. Wow, kalau hidup seperti itu keren. Itu namanya orang percaya di dalam Tuhan.